Tengah berbagai torehan prestasi, 10 tahun pemerintahan Joko Widodo membuahkan pertanyaan besar. Mengapa sosok presiden pertama yang lahir dari rakyat biasa diakhiri dengan gerakan darurat demokrasi? Dan koresponen CNN Indonesia Ausi Riondolu mengajak Anda untuk mengingat kembali peran Jokowi selama 10 tahun terakhir. Bersama pemimpin yang lahir dari rakyat, kita siap menjadi Indonesia sebenarnya. Jokowi JK adalah kita. Teruskan tadi Pancasila tadi. Yang pertama, saya ingin menegaskan kembali komitmen saya pada kehidupan demokrasi di Indonesia, bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Jokowi adalah kita. Kalimat ini pernah menggema, mencerminkan harapan besar tentang seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, sehingga diharapkan akan mengerti betul tentang esensi demokrasi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun setelah 9 tahun berlalu, pertanyaan besar kini menghantui kita semua. Apakah kita masih merasa diwakili? Apakah suara kita masih didengar? Dan apakah Jokowi adalah kita? Jokowi bukan kita. Jokowi berubah, kita tidak. Saya mungkin mulai berhenti untuk bicara keteladanan. Karena itu ilusi. Karena saya kemudian berpikir bahwa berbicara atau meminta keteladanan dari orang yang berkuasa itu kayaknya agak mustahil. Bagi seorang Jaleswari Pramodawardhani, mantan anggota tim 11 yang pernah berperan strategis dalam perjalanan politik Joko Widodo ke kursi presiden, kini menganggap idiom Jokowi adalah kita sebagai mitos belaka. Kita yang selalu memitoskan Presiden Jokowi sebagai orang baik, presiden rakyat, orang yang polos dan lain-lain itu mungkin kedepannya dari pengalaman ini saya mungkin ingin mengatakan bahwa kita memang tidak boleh mempercayai manusia, kita tidak boleh mempercayai tokoh, kita tidak boleh mempercayai figur, tetapi tetap genggamlah nilai, karena nilai tidak berubah. Manusia bisa berubah, nilai tidak. Nah, bagaimana caranya? Ya ciptakan mekanisme pengawasan yang kuat. Kelompok masyarakat juga memberikan catatan tajam soal kebebasan sipil di era Presiden Jokowi. Anita Wahid, putri ketiga Gus Dur yang menjadi salah satu hakim pada People's Tribunal, mengungkap program Nawacita khas Jokowi telah berubah menjadi Nawadosa ketika Jokowi dianggap telah merusak esensi kebebasan sipil dengan memanipulasi keinginan rakyat agar selalu sejalan dengan keinginannya. Kalau slogannya adalah Jokowi adalah kita, mungkin sekarang masih berlaku sebenarnya. Tapi kitanya itu siapa? Mungkin itu yang berubah, mungkin kita itu sudah bukan lagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kitanya adalah kelompok-kelompok tertentu, terutama keluarganya sepertinya gitu ya, yang memang diuntungkan dengan berbagai macam kebijakannya. Pihak istana mengakui bahwa merosotnya indeks demokrasi Indonesia bagai sebuah paradoks di saat Jokowi adalah satu-satunya presiden yang mampu menjaga tingkat kepuasan publik mencapai 80% di akhir kepemimpinannya. Gaya berpolitik Jokowi dalam merangkul lawan politik dan para pengkritik dianggap sebagai sebuah realitas yang harus diutamakan demi menjaga program kerja Jokowi, khususnya dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Untuk membandingkan hasil survei itu dengan demokrasi ya, dengan hasil kepuasan masyarakat yang malah lebih tinggi ya di ujung pemerintahan dia. Nah, kalau bisa kita lihat apple to apple, ini kan paradoks. Demokrasi dianggap menurun, tapi kepuasan publik ini sangat naik, 80% loh. Paradoks ini terjadi karena Jokowi disebut tak pernah mengedepankan prinsip demokrasi substantif dalam 10 tahun pemerintahannya. Kita juga mengetahui bagaimana Pak Jokowi seringkali tidak konsisten apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Ini berbahaya bagi
kultur berpolitik ya. Dalam berpolitik yang secara sehat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu harus selaras. Kita tidak boleh lupa bahwa demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan kita sebagai bangsa yang merdeka. Para politisi yang beradab dan juga warga negara yang turut berkeadaban. Bagaimana caranya? Berikan ruang bagi oposisi, dan yang kedua, tumbuhkan iklim kebebasan sipil untuk merestorasi demokrasi kita. Ausirion Dholu, Devi Fitriani, Jakarta.